Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Di sini saya Muhammad Akbar Mazaki Nur, mahasiswa S1 Informatika dari kelas A dengan NIM 210511116, ingin presentasikan proposal skripsi yaitu dengan judul studi kasus kepekaan masyarakat Kecamatan Kecamatan Pegunungan Kabupaten Tangerang Banten terhadap keamanan data pribadi dalam penggunaan media sosial. Nah, proposal skripsi ini dibuat untuk memenuhi yaitu nilai UAS dalam mata kuliah metode penelitian. Oke, mungkin sebagai gambaran awal di sini itu ada abstrak. Nah, di sini yaitu pesatnya pertumbuhan teknologi informasi khususnya di media sosial menimbulkan kekhawatiran yang signifikan tentang keamanan data pribadi. Penelitian ini akan berfokus pada masyarakat Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten. Penelitian ini akan dilakukan pada kepekaan dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga data pribadi mereka di media sosial. Penelitian ini akan dilakukan selama 6 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai Juni 2024. Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara, survei, dan observasi untuk menilai kesadaran masyarakat, risiko yang dirasakan, dan partisipasi masyarakat dalam hal keamanan data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan tentang keamanan data pribadi menjadi acuan pembuat kebijakan, organisasi masyarakat, dan platform media sosial. Oke, di sini sebelum kita masuk eh, kepada metode dan lain-lain, pastikan kita mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Nah, masalah yang pertama yang ditemukan itu yaitu sejauh mana masyarakat di Kelurahan Medang menyadari pentingnya melindungi data pribadi mereka di platform media sosial. Nah, yang selanjutnya analisis akan difokuskan pada sejauh mana masyarakat memahami potensi resiko kejahatan cyber yang dapat merugikan secara pribadi melalui media sosial. Nah, yang selanjutnya itu penelitian akan mengeksplorasi tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya melindungi data pribadi mereka di lingkungan media sosial. Nah, yang terakhir itu penelitian akan mencari solusi untuk rekomendasi untuk mengatasi kendala dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi pada platform media sosial. Oke, tadi kan kita sudah mengidentifikasikan masalahnya ya. Nah, selanjutnya itu kita merumuskan, selanjutnya saya merumuskan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan melindungi data pribadi mereka di platform media sosial. Yang kedua, sejauh mana masyarakat menjadi potensi risiko kejahatan cyber yang dapat merugikan mereka secara pribadi melalui media sosial. Yang ketiga, bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengakses dan mengaplikasikan informasi yang tersedia untuk melindungi data pribadi mereka. Yang terakhir itu bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi pada platform media sosial. Nah, yang selanjutnya kan tadi kita udah merumuskan masalahnya ya. Saya saya udah merumuskan masalahnya. Yang selanjutnya ini ada maksud dan tujuannya. Yang pertama itu maksud dan tujuan penelitian itu ini itu untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi di platform media sosial. Yang kedua itu mengidentifikasi sejauh mana masyarakat menjadi potensi resiko kejahatan cyber yang dapat merugikan mereka secara pribadi melalui media sosial. Yang ketiga, mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengakses dan mengimplementasikan informasi terkait keamanan data pribadi di media sosial. Yang terakhir itu menyusun solusi yang dapat membantu mengatasi kendala dan meningkatkan efektivitas supaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi pada platform media sosial. Nah, sebagai dasar dulu ini kita ini dapat eh, membaca terlebih dahulu itu kajian literatur. Nah, di sini itu kajian literatur ini saya mengambil tiga garis besar, yaitu membahas tentang yang pertama itu tentang kepekaan, yang kedua itu keamanan data sosial, yang ketiga itu literasi digital. Nah, kepekaan itu sebagai kapasitas untuk merasakan dan merespon stimulasi dengan mudah dan mendalam, mencakup sensitivitas terhadap perasaan orang lain, persepsi seni, serta kemampuan menangkap nuansa dan detail dalam situasi. Sehingga penting untuk dikelola dalam bijak sebagai kekuatan positif dalam memahami diri orang lain.
Nah, yang selanjutnya itu ada keamanan data. Media sosial itu melibatkan praktik perlindungan informasi pribadi pengguna dengan langkah-langkah seperti manajemen kata sandi, pengaturan privasi, dan kesadaran terhadap ancaman cyber. Sementara kajian terhadap keamanan data dan informasi mencakup aspek fisik, personal, operasional, identifikasi, autentifikasi, otorisasi, akuntabilitas, keamanan komunikasi, dan keamanan jaringan. Nah, yang terakhir itu ada literasi digital, yaitu literasi digital itu mencakup keterampilan mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, serta kemampuan membangun pengetahuan baru dan berkomunikasi melalui teknologi digital yang mencakup kunci untuk efektif berpartisipasi dalam masyarakat terkoneksi, melibatkan kemampuan teknis, sikap positif terhadap teknologi, dan kapasitas dan kritisitas dalam memahami serta mengaplikasikan informasi. Nah, ini dalam penelitian ini saya mengambil saya mendapatkan tiga hipotesis. Yang hipotesis pertama itu yaitu kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi di media sosial memiliki pengaruh positif terhadap praktik perlindungan data pribadi mereka. Yang hipotesis kedua itu tingkat pemahaman masyarakat tentang potensi risiko kejahatan cyber yang dapat merugikan secara pribadi melalui media sosial berkontribusi signifikan pada peningkatan kesadaran mereka terhadap keamanan data pribadi. Nah, hipotesis yang ketiga dan yang terakhir ini yaitu aktivitas bermedia sosial yang tinggi di masyarakat berpengaruh pada peningkatan praktik perlindungan data pribadi mereka. Sehingga semakin tinggi tingkat kegiatan di media sosial, semakin efektif praktik perlindungan data pribadi mereka. Penggunaan media sosial semakin besar kesadaran masyarakat terhadap risiko keamanan pribadi. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini eh, dalam disajikan dalam bentuk flowchart ya sesuai dengan kebutuhan yaitu di sini itu awal permasalahannya yaitu pada tingkat penggunaan media sosial yang cukup tinggi, khususnya yang dibahas ini daerah Kelurahan Medang, Kecamatan Barangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, tingkat penggunaan sosial media yang tinggi ini itu menimbulkan satu permasalahan yaitu kejahatan media sosial. Nah, kejahatan media sosial ini dapat dihindari dengan adanya pemahaman risiko kejahatan cyber pada masyarakat. Nah, apabila sudah memiliki pemahaman risiko kejahatan cyber yang sudah cukup, ini akan meningkatkan kepekaan masyarakat eh, terhadap kejahatan cyber dan risikonya. Nah, apabila itu sudah terwujud, maka akan uh, ada timbul yang pertama itu keamanan data pribadi mereka itu terjamin dan perlindungan data pribadi mereka itu dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tahap awal penelitian ini itu dibagi dua, yaitu tahap awal pelaksanaan penelitian dan juga ada tahap analisis data. Nah, pada tahap awal penelitian ini itu akan mencakup yang pertama itu pengumpulan data, pemilihan sampel, dan juga uji coba instrumen. Nah, untuk tahap analisis datanya ini, yang pertama itu pasti pengolahan data, yang kedua eksplorasi data, yang ketiga itu analisis univariat, yang keempat analisis bivariat, yang selanjutnya itu ada analisis multivariat, dan yang terakhir itu interpretasi hasil. Nah, itu untuk sasaran waktu dan lokasinya ini, sasaran ini akan berfokus pada masyarakat di Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Nah, untuk waktunya itu yaitu eh, selama 6 bulan, yaitu dari bulan Januari 2024 sampai bulan Juni 2024. Oke, di sini kebutuhan hardware selama penelitian yaitu yang pertama itu ada laptop yaitu Acer Aspire 3 dengan prosesor AMD Ryzen 5 dengan RAM 8 GB dan ROM 512 GB yang digunakan untuk pengumpulan data, pengolahan data maupun pembuatan output penelitian. Nah, selanjutnya itu ada koneksi internet yang cukup panjang yaitu up to 10 Mbps yaitu digunakan untuk membuatkan data, menyimpan ataupun mengolah hasil data.
Nah, yang selanjutnya itu ada kebutuhan software. Kebutuhan software itu yang pertama itu ada Google Form, yaitu tadi untuk kuesioner, wawancara itu untuk mengumpulkan data. Yang selanjutnya ada Mendeley itu untuk mencari referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang selanjutnya ada Chrome yang digunakan untuk mencari referensi lain yang berkaitan dengan penelitian. Yang terakhir itu ada Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint yang digunakan untuk pengolahan data, pembuatan output, maupun penyajian hasil dalam penelitian ini. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan terkait proposal skripsi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.